nonton, jangan lupa like dan subscribe. Pantau terus videonya ya guys. Oke, langsung aja kita mulai buka Microsoft Word, dan kita mulai dulu dengan merapikan halamannya ya. Nata dulu kertasnya ukuran apa dan lain sebagainya. Nah, ini kita mulai dulu dengan memilih ukuran kertas. Biasanya ukuran kertas yang dipakai itu adalah A4, tapi kembali lagi ke peraturan yang ada di kampus. Jadi masuk ke pack layout, kemudian ada size. Nah, di situ teman-teman pilih mau pilih A4 atau letter. Nah, kemudian buat ukuran margin atau ukuran jarak antara tepi-tepinya itu. Nah, kalau misalkan di situ tuh nggak ada, teman-teman pilih custom margin. Nah, jadi ini juga dipilih disesuaikan dengan peraturan di kampus. Ini saya buat top dan leftnya itu 3 cm, kemudian bottom dan rightnya itu 2 cm. Kemudian udah selesai, klik OK ya kalau sudah. Setelah itu lanjut lagi. Biasanya di halaman pertama itu adalah halaman cover. Jadi oh ya, lupa masukin dulu fontnya. Biasanya itu kalau nggak Arial itu Times New Roman, ada juga Cambria dan lain sebagainya. Nah, beda-beda ya tiap kampus ya. Kemudian ukuran fontnya juga jangan lupa disesuaikan ya teman-teman. Ini saya buat aja secara kasar judul gitu. Nah, kemudian ditaruh di tengah seperti ini. Nah, kalau udah di tengah kayak gini, biasanya itu ukurannya 12 atau 14 ya, itu disesuaikan lagi dengan ukuran yang ada di kampus. Nah, kemudian kita masuk ke halaman. Biasanya teman-teman bingung nih halamannya itu gimana sih caranya agar cover itu nggak usah ada halamannya gitu. Nah, oke, kita masuk ke pengaturan di pack layout. Nah, kemudian itu kita klik bricks. Nah, terus klik next page. Kalau udah kayak gini, ini misalnya halaman 2 itu adalah daftar isi gitu. Kita buat dulu seperti ini, kemudian buat penomorannya. Bisa dibuat secara manual melalui menu insert kemudian ke pack number, atau langsung diklik di footernya itu, diklik 2 kali ya. Diklik 2 kali seperti ini misalnya. Nah, itu artinya kalau udah ada footer sectionnya itu berarti dia sudah nyala ya. Nah, lalu pilih different first page. Nah, itu artinya dia tuh berbeda dengan halaman setelahnya gitu. Nah, ini halaman daftar isi, sekarang kita buat halamannya. Nah, itu ada link to previous, itu dimatikan aja ya teman-teman. Itu menandakan kalau halaman ini tuh bukan lanjutan dari halaman sebelumnya gitu. Lalu pilih format numberingnya gitu, mau di atas, di bawah, di pojok kanan atas atau lain sebagainya. Nah, ini aku mau setting dulu ini pengaturannya start at gitu. Kalau daftar isi biasanya kan dimulai dengan I1, I2 dan seterusnya. Oke, kalau sudah ini kan tadi cuma format pack numbernya, jadi sekarang pilih lagi dia itu ditaruh di mana angkanya atau halamannya gitu. Ini aku pilih di bawah tengah ya, kayak gini. Nah, ini kembali lagi ke peraturan di kampus masing-masing. Kalau sudah, klik close. Nah, udah selesai, maka di halaman cover itu nggak ada halamannya, dan halaman daftar isi itu ada halamannya, teman-teman bisa dilihat sendiri. Nah, oke, kalau sudah, lanjut lagi next page gitu. Untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Jadi untuk tiap bab itu diklik aja next page gitu. Kemudian ini saya buat daftar tabel aja ya. Ini sebagai contoh aja. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan daftar isinya. Nah, ini link to previousnya jangan dimatikan ya, karena di sini nih kita melanjutkan halaman yang sebelumnya. Nah, kembali ke pack number, terus pilih format pack numbernya. Itu dipilih continue from previous section ya, karena kita ingin melanjutkan halaman yang di halaman sebelumnya. Jadi ini udah selesai I2 gitu, daftar isi I1, daftar tabel I2. Oke, kalau sudah selesai kita close footer sectionnya.
Setelah itu teman-teman bisa balik lagi, kita buat lagi next page karena kita akan buat bab berikutnya yaitu daftar gambar ya. Daftar gambar. Kita ketik dulu daftar gambar. Oke, sudah selesai. Setelah itu dia akan ikut dengan format yang sebelumnya gitu ya, langsung I3. Nah, kalau sudah selesai kita break lagi dan next page ya. Oke, kayak gini. Nah, langsung saja misalkan ini adalah bab 1 pendahuluan gitu ya. Kita buat sebagai contoh saja, nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan format yang sudah diberikan oleh kampus masing-masing. Nah, misalkan ini di bab 1 ada latar belakang, kemudian ada tujuan penelitian, setelah itu ada manfaat penelitian dan batasan masalah itu. Nah, ini saya buat sebagai contoh saja untuk teman-teman. Ini teman-teman untuk latar belakang, tujuan dan seterusnya tidak perlu dibuat numbering dulu atau poin-poinnya. Nanti kita bisa setting di penomoran. Nah, ini link to previews-nya kita matikan karena mau kita mulai dengan halaman 1 ya. Kemudian format page number-nya kita klik start at 1 dan bab 1 itu biasanya kan langsung halaman 1 2 3 gitu. Jadi kita pilih angka 1 tadi. Nah, oke, kalau sudah selesai seperti ini, ini kita buat biasanya itu untuk bab dan subbab. Untuk membuat daftar isi otomatis itu menggunakan heading. Nah, ini kita buat lagi di halaman berikutnya itu bab 2 ya, misalnya. Kita buat dulu bab 2 kajian pustaka seperti ini ya. Oke, kita buat rata tengah seperti ini. Dan next, poin-poin yang ada di bab 2 ini saya buat ngarang aja. Misalnya adalah penelitian terdahulu, kemudian ada poin-poin yang menjelaskan teori-teorinya. Kemudian selanjutnya misalnya ini adalah air. Ini saya ngarang, teman-teman bisa disesuaikan dengan penelitian yang teman-teman buat. Kemudian misalnya ini adalah hidrologi gitu ya. Jangan dikasih poin-poin dulu ya, ingat. Nah, terus kita setting. Ini link to previews-nya jangan dimatikan. Kemudian page number-nya kita pilih format page number. Nah, itu klik lagi continue karena kita ingin melanjutkan halaman di sebelumnya ya. Klik OK. Nah, maka dia akan masuk ke halaman 2. Oke, sudah selesai. Setelah ini kita buat heading-headingnya ya. Nah, bab 1 ini kita buat heading 1. Di heading 1. Oke, kita blok dulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke diklik heading 1 atau kita klik kanan. Kemudian modify. Kalau misalkan kita ingin membuat heading satunya itu di custom, misalnya formatnya untuk heading 1 ini adalah Arial ya, kita sesuaikan dengan font yang di halaman-halaman lainnya. Kemudian untuk babnya itu fontnya ukuran berapa. Nah, untuk ini adalah font color, warna fontnya kita buat hitam otomatis ya. Kemudian mau disetting bold atau tidak itu bebas, disesuaikan dengan peraturan kampusnya. Kemudian untuk format yang lainnya teman-teman bisa lari ke pojok kiri bawah itu format. Nah, untuk paragraf itu sudah lengkap, ada paragraf, tab, numbering dan lain sebagainya ya. Selanjutnya teman-teman bisa mengatur indentation, kemudian ada spacing juga gitu. Nah, di sini aku set itu spasinya 1,5. kemudian oke. Nah, di sini udah lengkap ya teman-teman, ada paragraf, tab, border, language dan sebagainya. Terus aku buat ini rata tengah ya, lalu diklik OK dan selanjutnya di blok dan diklik heading 1 seperti ini, maka dia akan otomatis masuk ke heading 1 kayak gini ya.
Oke, kita lanjutkan untuk bab 2 juga sama. Bab 2 kajian pustaka masuk ke heading 1 juga gitu. Nah, terus selanjutnya kita buat daftar gambar, daftar isi, daftar tabel, semuanya juga masuk ke heading 1 ya. Langsung di blok aja ya teman-teman, di blok. Oke, sebentar kita tunggu dulu. Heading 1. Dan kita lanjutkan juga yang lain. Langsung kita buat dulu ya daftar isinya, di insert, kemudian mohon maaf salah, maksudnya di reference harusnya klik reference. Nah, di situ ada tabel of content. Nah, ini untuk membuat daftar isi secara otomatis. Teman-teman bisa pilih, di sini ada macam-macam. Aku pilih yang automatic table yang 1. Tampilannya bakal kayak gini. Nah, daftar isi bab 1 bab 2 dia akan masuk ke sini gitu. Untuk daftar tabel dan daftar gambar jangan lupa juga dimasukkan ke sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa ngubah formatnya untuk tulisannya, ukurannya, dan sebagainya. Seperti ini. Teman-teman juga bisa langsung ke halaman berikutnya dengan kontrol plus klik ya, kayak gini. Misalnya aku diklik dulu 2 kali dan di kontrol klik misalnya bab 1 pendahuluan, nanti bisa langsung ke pendahuluan seperti ini gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah kita buat untuk heading 2-nya. Heading 2-nya kita blok dulu. Misalkan ini yang masuk heading 2 adalah latar belakang, tujuan penelitian, dan sebagainya. Kita modify dulu untuk font, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Ini kita buat formatnya sama seperti heading 1. Untuk ukurannya mungkin bisa diperkecil atau disesuaikan dengan peraturan yang ada di kampus ya teman-teman. Nah, setelah itu kita buat numberingnya. Oke, klik format numbering. Karena di sini nggak ada, jadi kita buat number baru, define new number. Nah, seperti ini. Kalau kita mau, karena ini di bab 1, jadi kita buat 1.1, 1.2, dan seterusnya ya. Jadi kita buat dulu 1 titik gitu, terus number type, number stylenya kita pilih. Nah, nanti bakalan jadi kayak gini 1.1 dan seterusnya. Lalu klik OK, jadi deh. Nah, seperti ini. Kita blok dulu, kemudian klik heading 2. Seterusnya juga sama, kita bloknya satu-satu ya, langsung jangan langsung semuanya. Nanti dia bakalan gabung kalau langsung diklik semuanya. Jadi diblok dulu satu-satu gitu. Nah, untuk paragrafnya, misalkan teman-teman itu mau ngeset jaraknya dari tulisan itu ke pinggir, itu teman-teman bisa setting di indentation itu ya. Kemudian spasinya juga bisa disetting seperti ini. Biasanya di sini itu sudah ada di pedoman, teman-teman bisa cek di pedoman penulisan skripsi masing-masing. Kemudian ini aku buat heading 2 juga, manfaat heading 2 juga, batasan masalah juga heading 2. Oke. Sip gitu. Nah, aku biasanya lebih suka sih buatnya itu per bab-bab dulu. Jadi sebelum ditulis isinya aku rapihin dulu bab dan subbabnya, halaman, dan seterusnya. Jadi nanti isinya bisa tinggal menyesuaikan aja dengan paragraf yang udah dibuat atau poin yang udah dibuat. Ini numberingnya juga kita buat seperti ini. Oke, kita lanjut untuk update daftar isinya ya. Dengan isi dari bab 1 tadi, diklik 2 kali, kemudian itu ada update table. Nah, di sini ada 2 pilihan, page number only atau update entire. Jadi untuk page number only, jadi dia tuh hanya mengupdate nomor halaman aja. Untuk update entire itu berarti mengupdate isi dari daftar isinya gitu ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut lagi ke bawah. Kita coba buat isinya dari latar belakang.
pastikan ini nanti di enter dan jangan diklik heading 1 ya, karena nanti dia bakalan masuk ke daftar isi gitu. Kita tulis aja misalkan isinya kayak gini, ini aku custom. Nah ini untuk jaraknya itu aku buat 1,5, disesuaikan lagi dengan peraturan kampus. Nah kemudian untuk paragraf ini aku rapihin dulu. Aku lanjut lagi ngisi dari latar belakang ya, ini aku tulis aja sembarang wis pokoknya. Oke, kayak gini kita buat sampai dia kena enter kayak gini ya, cuma coba-coba. Nah setelah itu kita tap sampai dia membentuk paragraf. Kalau sudah kayak gini, nah teman-teman juga bisa mengatur jarak paragrafnya dengan ruler itu ya, atau kalau ingin lebih cepat pakai modify atau di indentation tadi ya, di pengaturan yang tadi itu di indentationnya. Kalau sudah selesai nih kayak gini ya teman-teman, tinggal isi disesuaikan. Sekarang kita buat contoh tabel, di insert tabel, kemudian masukkan aja tabelnya itu mau dibuat berapa. Ini aku buat contoh aja, misalkan kalau mau dibuat nama tabelnya itu diklik tanda plusnya, nah kemudian diklik kanan insert caption ya. Di insert caption ini teman-teman bisa menambahkan label kalau misalkan nggak ada di situ, karena kita sesuaikan dengan nama babnya, berarti kita harus buat tabel 1 titik di labelnya itu. Kalau nggak ada teman-teman bisa create di new label di bawah itu ya. Nah di situ di create dulu tabel 1 titik gitu. Kemudian untuk bab 2 juga sama, teman-teman buat dulu tabel 2 titik gitu, biar nanti nama tabelnya itu bisa 1.1 tabel 2.1 dan seterusnya. Nah ini tadi aku sudah buat duluan, jadi tampilannya kayak gini. Kemudian aku buat nama tabelnya contoh 1 gitu ya. Kemudian kita setting dulu, dirapikan. Kalau misalkan dilurusin dengan tabel di kiri itu bisa, kemudian ditaruh di tengah juga bisa, disesuaikan, kembalikan lagi ke pedoman skripsi di kampus. Oke. Ini untuk tabel yang kedua, insert caption, klik kanan insert caption, dia otomatis 1.2 ya, kayak gitu. Oke, ini contoh 2 gitu. Klik OK. Next, kita atur dulu fontnya, kemudian letaknya, warna fontnya dan lain sebagainya. Kita sesuaikan dengan yang sebelumnya. Oke. Hasilnya bakalan kayak gini. Setelah dibuat caption atau nama tabel, teman-teman bisa isi daftar tabelnya di sini ya. Kita enter dulu. Kalau sudah masuk ke reference itu teman-teman pilih bukan table of content ya, teman-teman pilih insert caption di sebelah kanan. Mohon maaf ini saya salah, ini daftar isi ya, tadi harusnya daftar tabel. Kita enter dulu di insert caption. Nah ini insert table of or figure. Nah, jadi untuk pembuatan nama tabel atau gambar itu dibuat di sini. Jadi teman-teman tinggal pilih aja di form caption labelnya itu tinggal dipilih. Kalau mau buat tabel ya dibuat tabel, kalau mau gambar ya dipilih tabel gitu. Kalau sudah selesai maka dia udah jadi daftar isi otomatisnya, daftar tabel otomatisnya kayak gitu. Nah kalau udah selesai kita buat contohnya untuk gambar ya, untuk daftar gambar otomatis. Oke, kita cari dulu gambarnya, kita cari-cari di mana ya, di sini. Nah kita pilih salah satu aja, foto sebagai contoh. Di drag di sini kita sesuaikan dulu ukurannya kayak gini. Nah kalau sudah sesuai ukurannya, diklik kanan insert caption. Ini sama aja kayak yang tadi. Kalau yang tadi tabel kita buat lagi nama baru gambar 1 titik. Oke. Nah ini sudah selesai gambar 1.1, namanya apa, misalnya petani gitu ya. Kita klik OK.
Nah, ini untuk pengaturannya bisa dibuat di atas atau di bawah, bebas, disesuaikan dengan pedoman. Nah, kemudian diklik OK, teman-teman bisa atur posisi captionnya atau judul gambarnya untuk rata tengah, mau di pinggir atau yang lainnya gitu. Oke, ini kita atur dulu. Mohon maaf, kita buat baru lagi. Tadi ada sedikit kesalahan. Insert caption seperti tadi, gambar. Oke. Kita buat misalnya ini rata tengah. Gitu. Agak susah ya, Bun. Rata tengahnya bisa pakai ruler aja kalau misalkan agak susah. Ini aku sesuaikan dulu fontnya, ukurannya, warnanya, bold dan enggaknya. Ini biasanya italic ya formatnya, atau miring. Kalau sudah kayak gini hasilnya. Nah, sudah selesai, kita masuk ke daftar gambarnya. Ini untuk buatnya sama aja sih kayak tabel tadi, bedanya cuman kita pilih yang gambar aja di labelnya. Nah, insert, kemudian di caption labelnya itu kita pilih gambar, dia bakalan otomatis sendiri gambar satu gitu milihnya. Nah, dan seterusnya akan seperti itu. Untuk update tabelnya, daftar isinya maksudnya, itu bisa diklik kanan update tabel gitu ya. Oke, sekian tutorialnya, semoga ini bermanfaat. Silahkan mencoba.